Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat keluarga muslim, kembali di segmen acara Mukmin Sa'ah. Kita mengajak sahabat keluarga muslim sekalian agar berhenti sejenak dan berkumpul. Mari kita menambah keimanan kepada Allah. Yang mudah-mudahan kiranya dengan sejenak, sebentar waktu yang kita berikan, yang kita sisihkan, mudah-mudahan menjadi amalan yang kiranya menyelamatkan kita di sisi Rabbul Alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak dipungkiri sering sekali kita selaku hamba yang lemah, manusia yang memang pada asalnya kita selalu berada dan melakukan yang namanya lupa dan dosa. Karena al-insan mahallu, manusia itu memang tempatnya lupa dan dosa. Lupa dan dosa yang kita lakukan hampir setiap harinya. Namun luar biasanya, maha pemurahnya Allah, seberapapun banyak dosa yang kita lakukan, yang kiranya syaitan, iblis sudah betul-betul merasa senang, bahagia, karena memang tujuan mereka hidup, mereka minta perpanjangan waktu dari Allah, tak lain tak bukan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya manusia agar bisa menemaninya di dalam neraka. Proyek yang cukup besar, proyek yang cukup panjang, sampai yauma yub'atsun, sampai hari kiamat. Terus dan terus dari generasi ke generasi dia berusaha menyesatkan manusia, menjatuhkan manusia ke dalam keburukan dan bergelimang dengan dosa. Namun tahukah engkau, wahai kaum muslimin, wahai Anda yang saat ini merasa sudah terlalu banyak melakukan perbuatan dosa, sudah terlalu banyak jatuh dalam lembah kenistaan, dalam lembah berlumpur dengan dosa. Ada kabar gembira untuk Anda. Ada kabar baik yang senantiasa bisa kita dengarkan dari ustadz-ustadz kita, dari dai-dai kita, dari para ulama yang menyampaikan bahwasanya dosa yang kita kerjakan ada cara untuk bersih darinya, untuk kita selamat dari hukuman yang Allah siapkan untuk orang yang berbuat dosa. Apa cara dan bagaimana melakukannya? Sana bisa kita ketahui dari dengan menuntut ilmu, belajar kiat dan cara bagaimana kita bisa menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan, dan tak lain tak bukan dengan bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Dan ketika Anda merasa sudah jenuh, bosan, gelisah, hampa, merasa tidak nyaman dengan hidup Anda, maka ketahuilah ketika itu Anda berada di titik jenuh. Dan bisa jadi Allah menginginkan Anda kembali lagi, kembali kepadanya, mensucikan diri Anda kembali. Dan itu kita masih diberikan kesempatan. Berapa banyak
manusia, orang-orang, apalagi di masa saat ini, yang mana kita tidak bisa menebak siapa saja, kapan saja, yang hari ini kita lihat dia masih sehat, segar bugar. Dia pergi dari rumahnya dalam keadaan ceria, dengan penuh semangat. Dan ternyata sore harinya atau malam harinya, dia kembali dengan kendaraan ambulan. Kiranya dia telah pergi selamanya. Berapa banyak orang yang dia dilihat masih muda, masih energik, masih semangat menjalani hidupnya. Tiba-tiba saja kematian datang padanya. Berapa banyak orang yang mengatakan, nanti aku akan bertobat, nanti aku akan kembali, akan belajar, menuntut ilmu, memperbanyak ibadah. Saat ini aku ingin menikmati hidupku dengan berpoya-poya, bersenang-senang, memperturutkan hawa nafsu. Toh ternyata dia tidak diberikan kesempatan itu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Maka dari sini pesan yang bisa kita ambil, jangan menunda-nunda untuk bertaubat. Apalagi di masa nyawa saat ini, sepertinya hampir setiap hari kita mendengarkan bahkan mengucapkan kalimat istirja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa saja, di mana saja, kapan saja bisa dengan tiba-tiba mati dan kembali kepada Allah. Alangkah meruginya kita. Dan kalau kita tanya kepada mereka, mereka semuanya menyatakan belum siap. Karena merasa masih banyak melakukan dosa dan sangat sedikit dalam mengumpulkan bekal. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentu kita tidak menginginkan sebagaimana yang mereka alami. Maka cobalah untuk mempersiapkan diri kita dengan bertobat kepada Allah. Kita akan lanjutkan insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan tema yang kita angkat hari ini, yaitu berkenaan tentang dahsyatnya taubat istighfar kepada Allah. Nah, tadi kita sudah tahu bagaimana apa yang menyebabkan kegalauan, kegelisahan, ketidaknyamanan, atau kita merasa setiap hari yang kita jalani itu membosankan. Nah, ternyata tak lain tak bukan karena gersangnya hati kita ini, karena banyaknya dosa. Karena kita telah bosan bahkan dengan dosa yang kita lakukan. Kita tidak lagi menikmati dosa tersebut. Ada orang-orang yang dia masih menikmati dosanya. Dia berzina, dia masih nikmati zina itu. Tapi ada titik di mana dia tetap melakukan dosa itu, tapi dia tidak merasakan nikmatnya. Beda dengan orang yang dia menikmati ibadahnya kepada Allah. Dia tidak akan merasa bosan. Bahkan dia sampai kepada tingkatan betul-betul bisa menikmati. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalaulah kita berada di posisi orang yang pertama, cobalah dimulai dengan memperbanyak istighfar. Karena Nabi SAW mengatakan bahwasanya tidak ada dosa yang akan besar atau banyak jika senantiasa dibarengi dengan istighfar. Istighfar bisa menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Rasulullah katakan, Rasulullah saja, dia sampai senantiasa mengulangi istighfarnya. Katakan dalam satu riwayat dia mengulangi 70 kali. Dalam riwayat lain 100 kali dia ulangi setiap harinya. Dia adalah Rasul, Nabi. Dia adalah orang yang paling Allah cintai. Bahkan telah dijamin baginya, telah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Namun walaupun begitu,
dia terus mengulangi istighfarnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita yang seyogyanya lebih butuh lagi untuk beristighfar? Karena kita selalu melakukan dosa. Nabi saja yang dia dijamin maksum, terpelihara dari dosa, dia beristighfar. Namun kita, alangkah lalainya kita, alangkah seringnya kita menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang sama sekali tidak bermanfaat atau bahkan mendatangkan keburukan bagi kita. Kita perlu tahu, tidaklah kesulitan, kesempitan, kesedihan yang kita rasakan, yang kita alami, tak lain tak bukan disebabkan dosa yang kita lakukan. Ada orang yang mengeluhkan, kenapa hidupnya sulit, sempit, miskin, dan serba apapun yang dia lakukan selalu saja gagal. Dan ini dia tidak sadari ternyata faktor utama yang menyebabkan hal tersebut adalah karena dosa yang dia lakukan. Orang tua yang dia telantarkan, sholat yang dia tinggalkan, selalu memakan makanan yang haram. Dia tidak pedulikan dari mana dia dapatkan hartanya. Yang penting yang ada di pikirannya mencari dunia, dunia, dan dunia. Nah ini dia. Ini di antara sebab kesulitan dalam hidupnya. Kalaulah dia ingin selamat, dia ingin keluar, ingin mendapatkan solusi dari masalahnya, maka cobalah dengan istighfar. Rutinkan, biasakan dengan istighfar. Sebagaimana Hasan Basri pernah dijumpai oleh murid-muridnya yang mengeluhkan, yang ingin meminta solusi darinya. Mengatakan, wahai imam, sesungguhnya hidupku sulit, tolong kasih solusi apa? Solusi dari masalahku. Yang aku hidup dalam kemiskinan, kesulitan. Maka Hasan Basri mengatakan, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Datang orang yang kedua, bertanya kepada Imam Hasan Basri. Dia mengatakan, wahai imam, sesungguhnya aku sudah lama berumah tangga. Dan aku telah berusaha berobat ke sana kemari, agar kiranya bisa mendapatkan keturunan. Namun aku juga tidak mendapatkannya. Mohon berikan kepadaku solusi bagaimana agar aku bisa mendapatkan keturunan. Maka lagi-lagi Hasan Basri mengatakan pernyataan yang sama. Perbanyak istighfar. Datang orang yang ketiga. Dia mengatakan, wahai Hasan Basri, sungguhnya di tempat kami itu terjadi kekeringan yang sudah cukup lama. Mohon solusi doa bagaimana agar kiranya kekeringan ini berhenti. Maka juga dikatakan kepadanya, perbanyak istighfar. Setelah pulang ketiga orang tersebut, bertanyalah murid-muridnya, atau di sana juga dikatakan ada riwayat mengatakan istrinya, wahai suamiku, bukankah mereka memiliki permasalahan yang berbeda-beda? Namun kenapa solusinya hanya satu yang kau berikan? Orang yang pertama kesulitan dia hartanya, kenapa tak kau berikan modal atau yang lainnya? Kenapa istighfar? Orang yang kedua minta cara solusi menyelesaikan masalah, dia belum ada keturunan, kau juga katakan solusinya adalah istighfar. Orang yang ketiga juga dengan solusi istighfar. Maka apa jawaban Hasan Basri? Wahai istriku, apakah kau belum membaca atau belum memahami firman Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Coba lihat, insyaallah kita akan jelaskan lebih lanjut penjelasan dari Hasan Basri mengenai ayat ini yang luar biasa, ternyata kunci dari istighfar. Setelah beberapa jeda berikut ini.
Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, penjelasan dari ayat ini yang luar biasa. Perintah bahkan dari langit Allah memerintahkannya menjadi solusi bagi mereka yang memiliki masalah, baik kesulitan harta, baik kesulitan belum mempunyai anak, baik juga kesulitan karena kekeringan. Maka diperintahkan di sana dengan istighfar. Kesulitan harta, kenapa harus dengan istighfar? Dikatakan di sana bahwasanya dosa itu bagaikan sumbatan-sumbatan. Sumbatan-sumbatan di pipa yang mengalir air di dalamnya. Rezeki itu dianalogikan dia adalah air. Dan air tidak bisa mengalir dengan baik ketika ada sumbatan-sumbatan tersebut. Nah, sumbatan itu adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Ketika semakin banyak dosa yang kita lakukan, maka semakin tebal, semakin besar sumbatan tersebut, sampai pada tahap rezeki itu tidak lagi masuk kepada kita. Nah, kalau Anda merasa kesulitan hidup yang sangat sempit, coba benahi ini. Coba periksa introspeksi diri Anda. Apa kiranya yang Anda lakukan sehingga sulit sempit hidup Anda? Coba lihat hubungan Anda dengan orang tua khususnya. Coba lihat bagaimana ibadah sholat Anda. Karena dikatakan di sana, kalau ingin membenahi hidupmu, mulailah dari membenahi sholatmu. Ketika engkau membenahi, memperbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Nah, ini dia. Coba kita senantiasa selalu berintrospeksi diri. Jangan mengedepankan suudzon kepada Allah dengan pernyataan, Allah tidak adil. Padahal aku telah berusaha, aku juga telah berbuat baik. Tidak, wahai saudaraku. Coba renungkan lagi. Coba hisap lagi. Muhasabah diri kita. Jadikanlah istighfar ini kiranya sebagai pembersih dosa-dosa yang kita lakukan. Karena dengan memperbanyak istighfar, selain membersihkan dosa-dosa, membawa ketenangan dalam hati kita. Dan bahkan istighfar itu sendiri adalah bagian yang Allah cintai. Allah mencintai hambanya yang dia mau bertaubat, mengakui dosanya, dan kembali kepadanya. Bagaimana dalam riwayat Allah mencintai seorang hamba, melebihi seorang hamba itu dia kesenangan ya. Allah gembira, senang pada hambanya yang bertobat. Itu diibaratkan seseorang yang dia udah kritis ya. Di padang pasir, yang mana ternyata kendaraan yang penuh dengan bekalnya itu hilang darinya. Dan dia sudah putus asa, dia merasa dia akan mati. Menunggu waktu-waktu matinya, tiba-tiba datang unta dan juga bekalnya tersebut, sehingga dia tidak jadi mati, artinya dia terselamatkan. Dia bahagia, saking senangnya dia mengatakan, ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhan. Dia salah dalam berucap karena saking senangnya. Dan Allah lebih bahagia lagi, lebih senang lagi kepada hambanya yang bertobat kepadanya. Bahkan dikatakan dalam riwayat lainnya, kalau suatu kaum gitu terus dia tidak ada berbuat salah, semuanya baik, maka Allah akan ganti. Kaum yang berbuat buruk, kemudian dia kembali bertobat kepada Allah. Allah senang hamba seperti ini. Dalam hal ini artinya jangan berputus asa. Bagi Anda, wahai saudaraku, kembalilah kepada Allah. Kalau Anda merasa sudah jauh Anda berjalan, dan sudah jauh Anda dari fitrahnya. Fitrah kita adalah menghambakan diri kita kepada Allah. Ketika kita tidak menghambakan diri kita kepada Allah, maka sadar tidak sadar kita telah menghambakan diri kita kepada syaitan. Kita menghambakan diri kita menjadi budak hawa nafsu. Dan itu tentunya
Tidak ada kebahagiaan yang dia dapatkan. Kalaupun dia senang, bahagia itu hanya semu sebentar. Sesaat setelah itu dia akan merasakan penyesalan yang berkepanjangan. Maka sekali lagi kembalilah. Ucapkan istighfar. Tangisilah diri Anda. Mohon ampun kepada Rabb yang Maha Pengampun. Allah yang luas sekali rahmatnya kepada hambanya. Yang dia menerima taubat hambanya selagi belum gharga. Artinya sudah di kerongkongan nyawa kita. Maka Allah ampuni dosa tersebut. Seberapa besar pun, seberapa banyak pun dosa yang kita lakukan, apapun dosa itu, Allah menerima taubat hambanya. Jika taubat tersebut benar-benar taubatan nasuha, ingin meminta ampunan dari Allah. Banyak kita dapati hadis-hadis tentunya yang menyatakan bagaimana Allah itu mengampuni hambanya. Bahkan Fir'aun sekalipun. Apa yang dikatakan oleh Jibril? Wahai Muhammad, seandainya engkau tahu bagaimana aku menghentikan Fir'aun agar dia tidak mengucapkan kalimat taubat kepada Allah dengan kusumpalkan tanah di dasar Laut Merah itu. Jika tidak sempat kusumpalkan, maka dia sempat mengatakan kalimat taubat yang taubatnya Allah terima. Sampai seperti itu. Maha pengasihnya Allah, maha pemurahnya Allah kepada kita hambanya. Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi kita, maka Allah segerakan kita untuk bertaubat kepada-Nya. Maka mohon kepada Allah, minta agar kiranya kita diampuni, dan kita kalaupun dimatikan dalam keadaan baik dan sempat bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.